Selamat datang di podcast Ruang Keluarga. Aku Syifa dan di sini kita bakal ngobrol santai nih tentang hal-hal yang deket banget sama kita. Apalagi kalau misalnya bukan soal bener banget soal keluarga ya teman-teman. Nah, hari ini kita bahas topik yang jujur aja sering banget kejadian tapi jarang dibahas. Kenapa sih makin kesini ngobrol sama keluarga itu kok makin jarang, makin canggung, atau bahkan nggak pernah? Nah, yuk kita bahas bareng, karena ini bisa jadi masalahnya bukan di kamu, bukan juga di mereka, tapi di pola komunikasi yang belum kita sadari. Nah, sekarang aku bakal kenalin nih ke kalian teori yang akan berhubungan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, di psikologi keluarga itu ada satu teori yang keren banget, namanya Family Communication Patterns Theory. Teori ini dikembangkan oleh dua peneliti yang keren banget, yaitu Corner dan juga Fitzpatrick. Nah, mereka bilang cara keluarga berkomunikasi itu bisa dijelaskan lewat dua hal utama. Yang pertama, conversation orientation, atau seberapa bebas kita bisa ngobrol, diskusi, dan juga tukar pikiran di rumah. Lalu ada conformity orientation, yaitu seberapa penting kesamaan pendapat, kepatuhan, atau nilai-nilai yang harus sama di dalam keluarga. Lalu dari dua hal tersebut muncul 4 tipe keluarga. Yang pertama, ada konsensual atau suka ngobrol tapi tetap patuh sama nilai-nilai yang dianut di keluarga. Yang kedua, ada pluralistik, bebas ngobrol dan juga bebas berpendapat. Yang ketiga, ada protektif, jarang ngobrol tapi harus taat. Nah, yang terakhir ada laissez-faire, jarang ngobrol dan masing-masing jalan sendiri. Aku pernah nemuin satu kasus nyata kayak gini. Jadi, ada seorang remaja, kita sebut saja Dina deh. Nah, Dina ini ngerasa lebih nyaman cerita sama temennya daripada ke orang tuanya sendiri. Kalau kata Dina sih, kalau misalnya cerita ke rumah itu pasti ujung-ujungnya disalahin atau malah dibanding-bandingin. Malah sampai dibilang, kamu tuh harusnya kayak kakak kamu. Padahal kan yang dia butuhin cuma didengerin. Tapi karena keluarganya tipe protektif tadi, akhirnya Dina malah milih diem. Nah, contoh kasus tadi, ini bukan cuma cerita satu orang, teman-teman. Banyak banget yang ngerasa kayak gini. Di rumah sendiri malah ngerasa asing, komunikasi jadi hambar. Kita mungkin saling sayang di rumah, tapi kita nggak saling ngobrol. Jarang orang di rumah bisa menunjukkan kasih sayang mereka secara terang-terangan. Nah, setelah dari contoh kasus yang sudah aku kasih tadi, sekarang kita masuk nih ke bagian paling penting. Gimana sih caranya supaya komunikasi di keluarga itu jadi lebih hidup dan juga lebih sehat? Nih, aku bisa kasih beberapa tips yang bisa langsung kalian coba di rumah. Yang pertama nih, mulai dari hal kecil. Kalian bisa aja tanya gitu, Ma, tadi makan apa? Atau, Pa, tadi di kantor ada yang lucu nggak? Nah, obrolan-obrolan kecil kayak gini, itu bisa jadi bibit buat komunikasi kalian yang lebih baik dan juga lebih dalam. Lalu, kalian bisa jadwalkan waktu ngobrol bareng. Nggak harus formal, enggak. Contohnya kayak makan malam bareng, tanpa main HP, atau ngobrol di teras sambil nyemil juga bisa. Lalu, hindari langsung menasehati. Kadang, ketika kita mau cerita, kita tuh cuma butuh didengerin, bukan disuruh, bukan dinasehatin. Yang paling penting adalah validasi perasaannya aja dulu. Nah, next. Jangan maksa semua harus sepakat. Beda pendapat itu sehat kok. Yang penting tetap saling hormat satu sama lain. Lalu, beri contoh. Nah, kalau misalnya nih, kalian mau atau pengen suasana lebih terbuka, kalian mulai duluan. Kalian cerita duluan. Nanti pasti lama-lama mereka juga ikut terbuka. Nah, setelah pembahasan tadi nih teman-teman, kita tuh jadi bisa lebih tahu bahwa komunikasi itu adalah jembatan. Tapi kalau nggak dijaga, jembatan juga bisa retak, bisa rubuh. Jadi yuk, mulai dari sekarang, buka obrolan kecil dengan keluarga kalian. Tunjukkan perhatian-perhatian kecil terhadap mereka. Karena kadang yang kita butuh itu bukan jawaban, tapi teman untuk cerita di rumah sendiri. Oke, teman-teman. Terima kasih udah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian atau bahkan ke orang tua kamu sendiri. Siapa tahu nih, mereka juga pengen belajar bareng kalian. Aku Syifa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Ruang Keluarga.